Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mikroskop. Untuk membahas mikroskop kita harus paham tentang lensa dan loop. Untuk itu kita diskusikan terlebih dulu tentang lensa. Lensa akan dibahas di sini adalah lensa positif. Lensa positif punya ruang 1 tempat benda, ruang 2 tempat benda, ruang 3 tempat benda, ruang 4 tempat benda. Ruang 1, 2, 3 tempat dan 4 tempat bayangan. Jumlah ruang tempat benda ditambah dengan jumlah ruang tempat bayangan itu jumlahnya 5. Jadi kalau benda di ruang 1 itu bayangan di ruang 4. Kalau benda ruang 1 bayangannya ruang 4. 4 tambah 1, 5 ini ruang tempat bayangannya. Contoh kalau benda ruang 1 bentuk bayangannya ini benda, sinar sejajar utama dibiaskan ke F1, sinar menuju titik pusat optik diteruskan, maka sinar biasnya menyebar. Kalau sinar bias menyebar, maka akan berpotongan perpanjangan sinar bias. Perpotongan sinar bias membentuk bayangan maya tegak dan diperbesar. Ini hak aksen. Kalau benda di F2, maka bayangannya di tak hingga. Tadi juga sudah diulang. 2 buah sinar biasnya sejajar, maka perpanjangan sinar biasnya sejajar juga. 2 buah sinar di garis sejajar akan berpotongan di tempat tak hingga, berarti S aksennya sama dengan tak hingga. Kemudian yang terakhir yang terpenting akan diulang tentang lensa ini kalau benda di ruang 2. Kalau benda di ruang 2 ini ruang tempat benda, maka bayangan di ruang 3. Maka ruangan bayangan nanti di sebelah 2F1. Sinar sejajar utama dibiaskan ke F1. Sinar menuju titik pusat optik diteruskan, maka ini bayangannya di ruang benda ruang 2, bayangan ruang 3 nyata terbalik diperbesar. Kemudian loop. Sebelum bahasanya mikroskop itu terdiri dari 2 buah lensa, lensa objektif dan lensa okuler yang merah okuler. Masing-masing mempunyai komponen masing-masingnya, ya. Kemudian yang lensa okuler itu nanti akan berfungsi sebagai loop. Jadi kita review tentang loop. Loop yang akan kita bahas nanti adalah untuk mata berakomodasi maksimum, di mana FA-nya SN per F tambah 1. Kalau benda berakomodasi maksimum seperti tadi, benda di ruang 1, bayangan di ruang 4 diperbesar. Kalau berakomodasi maksimum berarti bayangan ini, H aksen ini terhadap mata kita posisinya terdekat, yaitu sebesar SN. Maka min S aksennya adalah SN, maka SN per SN 1. Maka FA sama dengan SN per F tambah 1. Kalau mata tidak berakomodasi, berarti kalau mata tidak berakomodasi berarti mata kita melihat objek yang jauh tak hingga. Yang dilihat oleh objek itu adalah objek yang sebagai objek oleh mata kita kalau menggunakan loop adalah bayangan yang dibentuk oleh loop. Bayangan yaitu posisi bayangan itu S aksen. Jadi min S aksennya sama dengan tak hingga. Kalau aksennya tak hingga, maka bilangan bagi tak hingga 0. Maka yang tinggal SN per F tambah 0, yaitu SN per F aja. Itu yang akan kita pakai nanti. Jadi untuk mata berakomodasi maksimum dan untuk tidak berakomodasi. Kemudian kita lanjutkan dengan mikroskop. Mikroskop dari namanya saja udah tahu berasal dari bahasa Yunani, yaitu mikros yaitu kecil, dan skopien artinya melihat. Jadi mikroskop digunakan untuk melihat benda-benda yang kecil. Jadi berarti tugas mikroskop dengan kata lain untuk memperbesar bayangan supaya dapat terlihat bayangan. Jadi bayangan dari benda kecil menjadi besar. Supaya bayangannya bertambah besar, maka lensa objektif harus memperbesar bayangan juga. Maka perbesaran supaya bayangan oleh lensa objektif bertambah besar, maka benda harus terletak di ruang 2. Ini lensa objektif, maka bendanya terletak di ruang 2. Kalau benda terletak di ruang 2, nanti bayangan di ruang 3 yang dengan sifat nyata dan terbalik diperbesar. Maka diperbesar. Ini seperti ini perbentukan bayangannya. Kemudian bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif itu H aksen, yang dimana posisi H aksen itu dengan lensa objektif adalah SOB aksen. Jadi OB adalah posisi bayangan terhadap bayangan oleh lensa objektif,
SOB adalah posisi benda terhadap lensa objektif, SOB. Kemudian bayangan oleh lensa objektif itu merupakan benda oleh lensa okuler. Jadi bayangan oleh H-aksin ini bayangan oleh objektif, benda oleh lensa okuler. Jadi jarak benda ke lensa itu S. Untuk lensa okuler maka SOK. Supaya mata tidak berakomodasi, nanti berarti bayangan yang dibentuk oleh okuler di tak hingga. Supaya okuler membentuk bayangan di tak hingga seperti yang sudah dibahas tadi, maka benda harus terletak di F2OK, F2 okuler. Maka bayangannya di tak hingga seperti ini. Maka mata kita akan mengamati bayangan di tak hingga. Kalau mata mengamati suatu objek yang di jauh tak hingga, berarti mata kita tidak berakomodasi. Mata kita tidak berakomodasi. Maka jarak antara objektif dan okuler itu disebut dengan panjang mikroskop, di mana dilambangkan dengan D. Dari gambar terlihat bahwa D itu, ini panjang mikroskop D, itu sama dengan SOB ditambah dengan SOK, di mana SOK-nya sama dengan FOK karena bendanya terletak di F2. F2OK. Jarak F2OK ke lensa okuler ada FOK. Benda juga di F2OK, maka SOK-nya sama dengan FOK. Kemudian perbesaran oleh mikroskop ada perbesaran oleh objektif, yaitu biasa saja perbesaran linear SOB aksen per SOB, dan perbesaran oleh okuler karena okuler adalah berfungsi sebagai loop, maka perbesarannya oleh perbesaran loop dengan mata tidak berakomodasi, maka MOK sama dengan SN per FOK. Kemudian perbesaran oleh mikroskop tentu perkalian dari perbesaran oleh objektif dan okuler, maka MA sama dengan SOB per SOB aksen per SOB kali SN per FOK. Untuk mata berakomodasi maksimum, yang berubah hanya posisi dari okuler. Semua kondisi pada objektif sama. Jadi posisi objektifnya, SOB-nya sama, SOB aksennya sama, letak dari bayangan tidak berubah. Yang berubah hanya posisi dari okuler. Kita lihat, ini okulernya sudah bergeser. Awalnya okulernya di ujung panah ini, sekarang sudah bergeser ke kiri misalnya sebesar X. Maka semua komponen dari okuler, F1 okuler juga bergeser ke kiri sebesar X. F2 okuler awalnya di ujung ini, sekarang bergeser ke kiri sebesar X. Ini F1 okuler harusnya ya. Ini F1 okuler. Ini F1 okuler ini. F2 okuler juga bergeser, ini F2 okuler bergeser ke kiri. Ini 2 F1 okuler. Kemudian kita lanjutkan. Ini diralat sekali lagi, ini F2 F1 okuler, ini 2 F1 okuler ya. Maka sekarang karena okulernya udah bergeser, maka letak benda oleh okuler aksen ini terletak di antara F2OK dan lensa okuler, atau bendanya terletak di ruang 1. Kalau benda di ruang 1 maka bayangan di ruang 4. Pembentukan bayangan seperti ini. Maka perpanjangan sinar bias ini, sinar bias dari lensa okuler, ini perpanjangan sinar bias untuk bayangan nanti bayang. Ini bayangan yang dibentuk adalah sebesar setinggi H aksen. Harusnya H double aksen ini ya, H double aksen. Yang posisinya terhadap lensa okuler atau SOK aksen. Maka jarak antara lensa objektif dan okuler sekarang sudah menjadi mendekat, berkurang sejauh sebesar X. Karena lensa okuler sudah bergeser ke kiri sebesar X tadi, yaitu D sama dengan SOB ditambah SOK. SOK sekarang sudah kecil dari FOK. Kalau tadi SOK-nya sama dengan FOK, sekarang ini yang FOK-nya yang lebih besar, ini SOK-nya lebih kecil. Maka D-nya sama dengan SOB aksen tambah SOK. D sama dengan SOB aksen tambah SOK. Jadi SOK nggak bisa lagi diganti dengan FOK. Dan perbesarannya MOB sama dengan perbesaran oleh mata tak berakomodasi tadi, sama saja. Dan perbesaran oleh okuler karena okuler berfungsi sebagai
loop, maka perbesaran loop untuk mata berakomodasi maksimum yaitu Sn per FOK tambah 1. Maka perbesaran oleh mikroskop untuk mata berakomodasi maksimum ya perkalian antara perbesaran oleh objektif dan okuler seperti terlihat, yaitu MA SOB aksen per SOB kali Sn per FOK tambah 1. Barangkali demikian pembahasan tentang mikroskop. Untuk lebih jelasnya kita bahas contoh soal berikut. Contoh soalnya sebuah mikroskop dengan jarak fokus lensa objektif dan okuler masing-masing 8 mm. Berarti ini jarak fokus lensa objektif. Ini FOB. Ini adalah FOK. Jarak fokus lensa okuler. Digunakan pengamat dengan titik dekat itu Sn sama dengan 30 cm. Jika objek diletakkan 10 mm dari lensa objektif, berarti SOB, maka panjang mikroskop, panjang berarti D tadi, dan perbesaran mikroskop MA untuk mata tidak berakomodasi. Kalau mata tidak berakomodasi berarti SOK aksennya sama dengan tak hingga. Kalau mata tidak berakomodasi, yang terlihat oleh mata kita adalah bayang yang dibentuk oleh okuler. Kalau mata tak berakomodasi berarti okuler membentuk bayang di tak hingga atau SOK aksen sama dengan tak hingga. Kemudian yang pertanyaan B sama D juga sama perbesaran, cuman yang dimasalahkan untuk mata berakomodasi maksimum. Kalau mata berakomodasi maksimum berarti mata melihat objek yang terdekat darinya, yaitu sebesar Sn. Objek yang dilihat oleh mata kalau menggunakan mikroskop adalah bayangan yang dibentuk oleh okuler. Berarti ini min SOK aksen sama dengan Sn, atau SOK aksen sama dengan min Sn, yaitu min 30 cm. Kemudian yang ditanya pergeseran dari lensa okuler. Ya. Kemudian untuk yang A kita selesaikan. Ditanya panjang mikroskop. Panjang mikroskop tadi D. D itu sama dengan SOB aksen ditambah SOK. Maka karena FOB dan SOB tahu, maka bisa kita cari SOB aksen. Seper SOB aksen itu sama dengan seper FOB dikurang seper SOB, sama dengan seper FOB nya 0,8 cm, jadikan senti aja, dikurang mili 0,8 mili menjadi senti, objeknya 8 aja lah, nggak apa-apa. Udah sama-sama mili. FOB nya seper 8 dikurang seper 10, sama-sama jadikan per 80, berarti 10 kurang 8 sama dengan 2 per 80 sama dengan 40 mm, berarti 4 cm. Maka jarak antara kedua mikroskop itu, jarak antara dua lensa objektif dan okuler yang merupakan panjang mikroskop D sama dengan SOB aksen tambah untuk mata tidak berakomodasi FOK, maka 4 cm tambah FOK 6 cm sama dengan 10 cm panjang teropongnya. Kemudian perbesarannya, perbesaran oleh objektif sama dengan FOB SOB aksen per SOB kali Sn per FOK akan sama dengan SOB nya, SOB aksennya sama dengan 4 atau 40
40 cm, 40 mm, 4 cm atau 40 mili bagi dengan 8 mili kali dengan SN 30 bagi FOK 6. FOK 6. Jadi 5 perbesarannya 5 dikali 40 bagi 85, 5 dikali 5 30 bagi 6, 5. SOB-nya 10 ya. SOB-nya 10. Ini 4. 40 bagi 10, 4 kali 20. Jadi perbesarannya 20 kali. Kemudian yang B SOB-nya tetap sama. Cuman sekarang yang berubah itu SOK. Maka kita bisa cari jadi SOB aksen ini tetap tidak berubah seperti yang dibilang tadi. Yang berubah hanya posisi dari lensa okuler. Dengan demikian, karena SOK aksennya tahu kita, FOK-nya tahu, maka kita bisa cari SOK. Seper SOK sama dengan seper FOK dikurang seper SOK aksen, sama dengan 1 per FOK-nya 6 dikurang seper min 30 akan sama dengan 5 per 30 ditambah seper 30, 6 per 30, 6 per 30, maka SOK-nya sama dengan 5. Kemudian SOK-nya tahu, SOB-nya sudah tahu, maka D-nya bisa kita cari SOB aksen tambah SOK. SOB aksennya tadi sudah didapatkan, SOB aksennya 4 cm. 4 cm tambah 5 cm sama dengan 9 cm. Jadi mikroskopnya semakin pendek untuk mata berakomodasi maksimum. Berarti pergeserannya tadi panjangnya 10, sekarang panjangnya 4. Berarti pergeserannya 1 cm. 1 cm pergeseran dari lensa okuler itu berarti mendekati lensa objektif. Jadi demikian pembahasan soalnya. Kalau mau melihat gambarnya di sini, ini yang bergeser sebesar 1 cm tadi, pergeseran dari lensa okulernya. Barangkali demikian pembahasan untuk mikroskop. Kita tutup pertemuan kita dengan membacakan hamdalah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.